Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai CSS. Untuk video ini kita akan belajar mengenai transform ya pada CSS. Di sini saya sudah buka W3 School ya, mengenai definisi dan cara penggunaan dari transform. Di sini disebutkan properti transform ya, mengizinkan untuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi transformation di setiap elemen HTML. Properti ini mengizinkan kita untuk merotasi ataupun merubah ya, men-scale, kemudian memindahkan dan juga mencondongkan atau skew ya dari setiap elemen HTML yang kita buat. Dan untuk video ini kita akan belajar khusus untuk yang bahas 2 dimensi ya, yang untuk 3 dimensi tidak akan kita bahas terlebih dahulu. Di sini saya buka yang transform ya untuk 2 dimensi. Di sini juga disebutkan CSS transform mengizinkan untuk memindah ya, merotasi, kemudian men-scale, dan juga bisa untuk skew elemen atau memiringkan elemen-elemen HTML kita. Di sini ada contohnya ya, ketika mouse kita mengover dari elemen ini, tuh lihat, maka akan merotasi ya. Kemudian di bawahnya lagi, ini ada beberapa ya, ini ada banyak yang bisa kita gunakan untuk properti transform 2 dimensi. Ini ada translate, kemudian ada rotate, bisa scale-nya juga bisa scale X, scale Y juga bisa. Kemudian skew-nya juga ada ya untuk X dan juga Y. Kemudian ada matrix. Kita akan coba yang terlebih dahulu untuk translate ya. Translate ini untuk memindahkan elemen dari posisi yang sekarang ya. Di sini parameternya ada 2, yaitu x-axis dan juga y-axis, di mana x-axis ini untuk secara horizontal dan y ini untuk secara vertikal. Oke, untuk itu langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya atau kode editor yang kalian gunakan ya. Saya gunakan VS Code. Lalu kita akan buat file baru. Di sini saya beri nama transform ya. Transform. Kemudian title-nya kita rubah ya. Kita simpan dulu. Browser dan juga kode editor kita buat berdampingan. Lalu di sini saya akan buat div ya, yang mempunyai kelas tab. Kemudian di sini kita beri style untuk kelas tabnya. Kita berikan width-nya misalnya 200 px ya. Tingginya juga. Background color-nya kita ingin aqua. Sip, akan seperti itu. Kemudian kita kasih margin 50 px auto ya. Dia akan ke tengah. Properti pertama yang akan kita gunakan adalah transform. Nah, ini isinya banyak ya yang bisa kita gunakan. Kita akan gunakan translate dulu. Translate-nya juga ada bermacam-macam ya. Bisa hanya translate, kemudian ada juga berdasarkan translate X ya, untuk X-axis, kemudian Y-axis juga bisa. Kita akan gunakan translate dulu. Nilainya itu misalnya 20 px dan 30 px misal. Kalau teman-teman lihat tadi ya, dia berubah. Kita coba lagi, ini kita misalnya Ctrl X, kita simpan. Nah, dia akan berpindah ke semula.
Kalau misalnya kita berikan nilai, itu akan pindah. Jadi cara bacanya seperti ini. Untuk yang nilai pertama 20px ini untuk secara x-axis ya, dimana secara horizontal maka dia akan pindah dari posisi awal berpindah ke kanan sebanyak 20px ya. Kemudian yang nilai kedua ini adalah kotak ini akan berpindah dari posisi semula ya, akan pindah ke bawah sebanyak 30px karena dia y-axis. Juga bisa misalnya kita ini komentari dulu. Misalnya kita simpan dulu ya. Oke, dia kembali ke semula, kita berikan transform, kemudian translate secara horizontal, kita ingin 30px, dia ke kanan ya. Oke, dia ke kanan, kemudian saya mau lagi dia transform translate Y secara vertikal, maka dia akan pindah ke bawah dari posisi semula sebanyak 50px. Nah, dia akan ke bawah sebanyak 50px. Maka seperti itu cara penggunaannya. Kemudian selain translate ya, kita akan gunakan lagi rotate ya. Jadi rotate ini untuk memutar, merotasi. Ini kita mungkin coba buat yang baru saja ya. Di sini kita copy saja. Di sini kita berikan box. Lalu di sini kita akan komentari dulu semua. Oke, seperti ini. Yang ini akan kita copy. Kemudian kita buat kelas box. Kita simpan. Sip, maka hasilnya akan seperti itu. Propertinya itu sama ya, masih transform. Kemudian nilainya itu kita ingin merotasi. Itu nilainya rotate. Kemudian nilai yang bisa kita berikan derajat, misalnya kita ingin dia merotasi sebanyak 20 derajat dari posisi semula. Nah, maka kan seperti ini ya. Mungkin kita berikan margin dulu ya. Margin 20px ya, auto. Kurang banyak 100 deh. Sip, akan seperti itu. Nah, nilainya ini transform juga bisa ya untuk sama dengan yang ini. Jadi untuk x-axis dan juga y-axis bisa kita atur. Penulisannya seperti ini, transform, rotate, nih, x ya. X ini untuk secara horizontal. Kita simpan dulu ya. Akan ke semula. Nah, ini kita berikan 20 derajat juga misal. Dia akan memberikan efek hanya untuk secara horizontalnya. Misalnya kita berikan nilai yang lebih besar lagi ya, misalnya 80. Tuh, maka kan seperti itu. Bisa lagi 40 misal. Oke. Lagi misalnya untuk yang y-axisnya ya, transform, rotate yang Y, kemudian ini juga 20 derajat misal. Akan seperti itu hasilnya. Ini coba kita komentari. Ini juga bisa kita berikan nilai untuk yang nilainya min ya, seperti ini. Maka dia akan ke kiri nantinya. Tuh, akan berbalik arah ya. Misalnya teman-teman ingin ketika dia di hover, maka barulah transformnya akan memberikan efek ya. Bisa saja misalnya kelas box di sini. Kelas box ya. Ketika kita hover, maka akan memberikan transform rotate ya. Rotasi sebanyak berapa nih? Misalnya 40 derajat. Ini kita komentari dulu yang ini. Kita simpan. Nah, ketika kita hover ya, mouse-nya berada di atas elemen,
Tuh, maka akan berubah. Misalnya kita berikan transition sebanyak misalnya 1 second misalnya. Tuh, maka akan lebih slow down ya. Slow, tuh, bagus, terlihat lebih bagus. Untuk transition akan kita bahas di video selanjutnya ya. Tuh. Oke, selanjutnya kita komentari lagi. Kita akan bahas nilai yang selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk properti transform ini ya. Kita simpan. Sip. Kemudian ini kita berikan lagi div ya. Kita berikan kelas box 2. Kita berikan styling box 2. Ini kita copy ya. Kita masukkan sini, kita simpan. Oke, hasilnya akan seperti itu. Nilai selanjutnya akan kita gunakan adalah scale ya. Nah, scale ini digunakan untuk memberikan efek pada elemen kita itu untuk memperbesar gitu ya. Misalnya katakanlah di sini kita berikan nilai 2, maka secara otomatis ini akan memberikan efek 2 kali lebih besar dari kotak ini ya. Misalnya kita simpan deh. Tuh, maka akan seperti itu. Misalnya lagi kita berikan nilai lagi ini 2 ya. Misal 3 deh. Nah, maka akan seperti itu. Nah, cara bacanya yang 2 ini untuk width-nya ya, atau untuk lebarnya secara x-axis. Kemudian yang ketiga ini, nilai yang 3 ini untuk y-axis atau untuk vertikal. Sama saja misalnya ketika kita hover ya, efeknya misalnya ini kita copy saja, dan ketika kita hover ya, transform di sini kita komentari dulu. Lalu sekalian ya, misalnya warnanya juga kita ingin berubah menjadi merah. Kemudian kita berikan transition ya. 1 second misalnya, kita simpan. Oke, akan normal. Kalau misalnya kita hover, tuh, maka akan berubah seperti itu ya. Tuh. Oke, itu untuk yang scale. Kemudian ada lagi untuk nilai yang selanjutnya adalah skew, atau kita bisa memberikan kemiringan ya dari elemen yang kita buat. Kita komentari dulu, kita akan buat kelas baru, box 3 misalnya. Di sini kita kasih style untuk box 3. Seperti biasa ini kita copy saja. Sip, maka hasilnya akan seperti itu. Marginnya kita copy juga. Maka dia akan ke tengah. Kemudian propertinya transform. Lalu nilainya itu Q ya. Nilainya misalnya 20 derajat deh. Ketika kita simpan, tuh, maka akan miring seperti itu ya. Kemudian transition supaya lebih enak ya, kita ngelihatnya lebih enak, misalnya 2 second deh. Oke, lalu ini juga bisa kita berikan nilai min ya, misalnya tuh, maka kan seperti itu. Misalnya 180 derajat gitu. Tuh ya, bisa dirubah-rubah ya nilainya sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan untuk skew ini juga ada nilai skew x-axis dan juga y-axis ya, sama dengan yang untuk nilai yang di atasnya tadi, misalnya seperti scale, kemudian ada juga untuk rotate. Nah, selain nilai-nilai yang di atas tadi, kita juga bisa menggabungkan semua nilai dari misalnya skew, kemudian scale ya, rotate juga bisa kita gabungkan. Itu ada nilai yang namanya matrix.
Untuk itu kita buat kelas baru. Sini 4 ya. Kemudian box 4 kita copy di sini. Kemudian ini kita copy juga, kita paste di sini, kita simpan. Save, maka hasilnya akan seperti itu. Marginnya kita copy ya. Propertinya itu transform. Lalu nilainya itu matrix ya. Matrix ini nilainya ada 6. Untuk lebih jelasnya mungkin akan kita lihat di W3 School ini ya. Di sini jelaskan matrix ya, mengkombinasikan semua dua dimensi transform ke dalam satu matrix ini. Nah, metode matrix ini mempunyai 6 parameter ya di sini. Kemudian mengizinkan untuk merotasi, men-scale, kemudian atau move atau untuk memindahkan ya, dan skew elemen. Nah, parameter ini mengizinkan kita ya, nilainya itu ada yang pertama, ada scale X ya, kemudian skew Y, skew X, scale Y, kemudian ada translate X, dan kemudian ada translate Y. Nah, kita akan contoh dulu nilai-nilainya. Yang pertama adalah scale ya. Scale itu untuk memperbesar elemen HTML kita, misalnya 2, sebanyak 2 kali ya. Yang kedua ada skew Y ya. Ini untuk kemiringan secara vertikal, kita ingin misalnya kita ikutin dulu yang itu ya, misalnya 0,3 deh. Kemudian untuk kemiringan X-nya 0. Selanjutnya untuk scale Y memperbesar ke atas itu sebanyak 1. Kemudian untuk translate-nya kita berikan kosong aja deh. Kemudian kita kembali ke sini, kita simpan. Kita simpan ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di W3 School ini, di mana parameter ada 6 untuk matrix ya, di mana ada scale X, kemudian ada skew Y, skew X, kemudian scale Y, diikuti lagi dengan translate X dan juga translate Y. Oke ya, mudah-mudahan paham. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa pelajari di sini ya mengenai transform ini. Di sini cukup lengkap di W3 School. Sip, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.